生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri bab 396, Persaudaraan Cahaya Murni. Setelah kembali ke dunia nyata, Force duduk di mejanya dan tenggelam dalam pikiran tentang keluarga Abraham untuk sementara waktu. Ia memiliki pemahaman baru tentang beberapa kata yang disebutkan dalam buku catatan mistisisme yang dimilikinya. Jadi begitulah. Tak heran Nyonya Aulisa tidak ingin memberitahu Tuan Lawrence tentang kematiannya dan suaminya. Sekarang kalau dipikir-pikir, keluarga Abraham benar-benar menyedihkan dan memilukan. Force bergumam beberapa kalimat pada dirinya sendiri sebelum menggeledah dan mengambil buku penglihatan di dunia roh dari tumpukan buku biasa, bersiap untuk menyalin bab pertama dan kedua. Untuk itu, dia memasuki kondisi perenungan dan mengatur pernapasannya agar berada dalam kondisi optimal. Jika tidak, hanya menyalin isi penglihatan di dunia roh akan membuatnya mengalami mania dan kebingungan. Kata-kata itu jelas tidak memiliki nilai spiritual, tetapi begitu digabungkan untuk menggambarkan adegan-adegan konyol itu, seolah-olah kata-kata itu mampu memengaruhi emosinya. Aku perlu istirahat 5 menit setelah setiap 5 menit menyalinnya. Aku tidak ingin kehilangan kendali karena ini. Force mengeluarkan jam saku kecilnya yang berharga dan meletakkannya secara diagonal di depan mejanya. Di kediaman keluarga Burke di kota Perak, Derek terbangun saat kilat menyambar dan menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak merasa sedang diawasi. Namun, deskripsi The Hangman yang tepat tentang peristiwa sebelumnya, melalui penalaran dan kepercayaan dirinya yang mendalam, meyakinkannya bahwa dugaannya benar dan pasti ada satu atau lebih Beyonder dengan kekuatan khusus yang diam-diam memantaunya pada saat itu juga. Lagi pula, Tuan Full tidak membantahnya. Derek bangun dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya seperti biasanya. Selama proses ini, analisis dan saran yang diberikan oleh The Hangman dengan cepat muncul dalam pikirannya. Hingga saat ini, belum ada yang mencarimu atau memilih untuk memenjarakanmu di penjara bawah tanah. Itu sudah cukup untuk memberitahu kita bahwa kepala suku dan para tetua lainnya dari dewan beranggotakan 6 orang masih cenderung untuk mengamati. Mereka ingin menemukan cara untuk mengevakuasi seluruh kota Perak dari tanah terlantar melalui Amon, orang pertama yang mereka temui dalam lebih dari 2000 tahun. Jadi, jika kamu tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, mereka pasti tidak akan membangunkanmu agar Amon tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, pengawasan mereka tidak akan terlalu dekat secara fisik, setidaknya tidak saat Anda terjaga. Dan karena itu, mereka mungkin tidak menyadari bahwa kau sudah memuntahkan cacing waktu itu. Reaksi mereka selanjutnya sudah cukup untuk membuktikan hal ini secara tidak langsung. Demikian pula, mereka hanya akan dapat mengamati jenis ritual apa yang Anda lakukan, tetapi mereka tidak akan dapat mengetahui kepada siapa Anda berdoa. Jika itu saya pasti akan curiga bahwa itu terkait dengan Amon. Karena alasan-alasan di atas, Anda dapat secara terbuka mengadakan ritual pemberian anugerah. Setelah semua ini, Anda dapat menyalahkan Amon. Tentu saja, Anda harus berpura-pura cukup berhati-hati dan waspada. Anda harus siap menjalani pemeriksaan analis psikis dan Beyonder dari urutan lain ketika semuanya selesai. Mengenai masalah ini, Anda dapat meminta bantuan Tuan Full. Atas saran The Hangman, Derek berjalan mengelilingi meja 2 kali, menutup jendela dengan hati-hati, menyalakan lilin,
dan menyiapkan ritual pemberian hadiah. Di atas kabut kelabu, di dalam istana kuno yang menjulang tinggi, Klein menatap kosong ke arah pilar-pilar batu yang menopang kubah, merasa bahwa bangunan yang ia rancang itu menyerupai kuil Athena. Apakah ini karena alam bawah sadarku sendiri? Pikirannya melayang. Pada saat itu, bintang merah gelap yang sesuai dengan matahari mulai memancarkan cahaya, dan dengan cepat menyebarkan riak-riak untuk membentuk pintu ilusi dan misterius. Di atas kabut abu-abu, sejumlah kecil kekuatan teraduk dan mengalir seperti air. Setelah mendengar permohonan yang bertubi-tubi itu, Klein menundukkan kepala dan menatap mata hitam yang diletakkan di depannya. Semoga Little Sun tidak kalah. Jika tidak, World harus dikorbankan dengan gagah berani. Justru karena dia memiliki mata hitam penuh itulah Klein, yang bukan seorang Master Nimblerite, dapat secara diam-diam mengendalikan dunia sebagai orang palsu, memungkinkannya untuk bertindak seolah-olah dia terbuat dari daging dan darah. Begitu barang itu hilang, dia harus membiarkan dunia mati untuk mencegah sihir itu terungkap. Sambil mendesah, Klein memancarkan spiritualitasnya, menggerakkan kekuatan kabut untuk mengalir menuju pintu ilusi, dengan paksa mendorongnya sedikit terbuka dan menstabilkan saluran transmisi. Tak lama kemudian, dia memasukkan mata hitam penuh ke dalam kotak besi dan melemparkannya ke celah pintu misterius itu. Dia berkata dengan santai, "Jangan sentuh benda di dalamnya." Setelah melakukan semua ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi, karena dia tahu bahwa Little Sun tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk bertindak secepat itu. Dan dia tidak yakin kapan Nona penyihir akan dapat menyelesaikan penyalinan 2 bab penglihatan di dunia roh. Sambil meredakan spiritualitasnya, sosok Klein menghilang dari angkasa di atas kabut kelabu. Di kediaman keluarga Berg di kota perak. Begitu Derek melihat sebuah kotak hitam keperakan di atas altar, ia mendengar suara Tuan Ful yang sudah dikenalnya, "Jangan sentuh barang di dalamnya. Jangan disentuh." Derek mencatat peringatan ini dan memutuskan untuk melaksanakannya dengan tepat. Setelah mengucapkan terima kasih kepada si bodoh dan Tuan Dunia serta mengakhiri ritual pemberian hadiah, dia membuka kotak itu dengan sangat hati-hati dan memeriksa isinya. Itu adalah mata yang benar-benar hitam tanpa pupil. Hanya dengan melihatnya saja, pikirannya menjadi kacau dan pikirannya menjadi lambat. Gumaman samar, tidak jelas, dan tampaknya gila terdengar di telinganya. Setelah rasa merinding tiba-tiba menjalar di sekujur tubuhnya, Derek menutup-tutup kotak besi itu, mengambil belati perak, dan menyegel kotak besi itu sepenuhnya dengan dinding spiritualitas. Kemudian, dia memasukkan kotak besi itu ke dalam saku rahasia di bagian dalam pakaiannya, memasang kapak badai pada tempatnya, dan meninggalkan ruangan, langsung menuju lapangan latihan. Para anggota tim eksplorasi masih berada di bawah karantina terselubung. Namun, Derek tidak berencana untuk bertindak hari ini. Dia dengan cermat mengikuti instruksi Tuan Heinman dan berencana untuk mengamati situasi terlebih dahulu dan dengan sabar menunggu kesempatan. Tentu saja, jika ada kesempatan yang baik, dia harus bertindak tegas. Setelah memasuki lapangan latihan, Derek mengamati area tim eksplorasi dan melihat mereka berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, berbisik satu sama lain, tetapi begitu mereka menyadari ada yang memperhatikan, mereka akan segera berhenti dan berdiri di sana dalam diam. Kadang-kadang, mereka akan melangkah beberapa langkah, seperti zombie yang baru saja merangkak keluar dari kegelapan. Apa yang akan mereka lakukan jika aku menyingkirkan tembok spiritualitas sekarang dan membiarkan mereka merasakan perasaan yang dipancarkan oleh barang milik Tuan Wo? Akankah mereka menoleh bersamaan untuk melihatku?
Derek membayangkan adegan semua orang menoleh dan menatapnya dengan mata dingin dan tanpa emosi. Dan dia merasakan ketakutan yang membingungkan dan tak terlukiskan. Dia menarik napas dan berkata pada dirinya sendiri untuk bersabar, menunggu, dan tidak panik. Kota perak, di puncak menara, di sebuah ruangan yang dulunya milik kepala suku. Pemburu iblis Cholin Iliad, yang sedang menenangkan pikirannya dengan mata tertutup, menatap ke arah sudut yang gelap. Sesosok manusia berdiri dari tanah dengan postur tubuh yang bengkok. Ia sedikit terhuyung dan berkata dengan suara yang terdengar seperti gesekan logam, "Yang mulia, Derek Burt telah melakukan ritual lain. Menurut pengamatan saya, kemungkinan besar ini adalah ritual permohonan pemberian. Ini sangat mirip dengan ritual pengorbanan yang biasa kita lakukan, tetapi yang berbeda adalah dia menerima tanggapan dan diberi kotak hitam besi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, tetapi itu memberiku perasaan yang sangat jahat dan berbahaya." Pada saat itu, sosok bayangan itu memohon dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, ini jelas diarahkan oleh orang misterius itu. Kita harus bertindak dan tidak membiarkan ini terus berlanjut tanpa dihiraukan. Jika tidak, Derek Burt akan memanggil dewa jahat atau makhluk sejenisnya cepat atau lambat. Menghancurkan seluruh kota perak." Ekspresi Cholin berubah menjadi sangat serius. Dia berdiri dan perlahan mondar-mandir sambil berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Hingga saat ini, kita masih belum mengetahui tujuan dari sosok misterius yang menyebut dirinya Amon. Kita tidak mengerti mengapa dia hanya mengirim satu avatar ke kota perak setelah menemukannya, serta tujuan dari kesabarannya tinggal di ruang bawah tanah selama 42 tahun. Jika niatnya semata-mata untuk menghancurkan kita, dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak dapat dipahami seperti itu. Tunggulah sedikit lebih lama. Ini mungkin harapan tersembunyi kita. Harapan bagi kita untuk bertahan hidup dari kiamat ketika saatnya tiba. Tepat setelah ia menyelesaikan kalimatnya, kilat menyambar melewati jendela, menerangi langit yang gelap gulita dan ruangan yang suram. Ketika hampir senja, Klein akhirnya menerima doa nona penyihir dan memperoleh 2 bab pertama dari penglihatan di dunia roh melalui ritual pengorbanan. Saat duduk di kursi milik si bodoh, ia dengan santai membolak-balik buku catatan yang telah disalin itu dan membacanya baris demi baris. Ia terkejut mendapati dirinya semakin mudah marah. Apa yang terjadi? Kata-kata itu jelas tidak mengandung unsur spiritualitas, dan kertasnya juga biasa saja. Ini bukan artefak tersegel, jadi bagaimana bisa memengaruhi keadaan pikiranku? Terlebih lagi, aku berada di atas kabut kelabu, kabut yang bahkan bisa memutuskan pengaruh dewa sejati. Klein mengerutkan kening, bersandar, dan dengan hati-hati mengingat informasi dalam kitab rahasia yang memiliki fenomena serupa. Tidak lama kemudian, dia secara garis besar memahami alasannya. Ketika suatu keberadaan dijelaskan secara rinci, meskipun ditulis dalam bentuk teks, hal itu tetap akan memengaruhi pikiran dan jiwa pembaca. Di antara semuanya, yang paling menakutkan adalah catatan-catatan yang berkaitan dengan dewa-dewa sejati. Sebuah buku yang menjelaskan dewa tertentu secara detail akan membuat setiap pembaca menjadi gila atau bahkan mengubah ideologi mereka. Sedangkan untuk Beyonders, ada kemungkinan besar mereka kehilangan kendali. Buku pemandangan di dunia roh ditulis oleh seorang leluhur dari keluarga Abraham. Ia mencatat semua hal aneh dan menakjubkan yang terjadi ketika ia melakukan perjalanan melalui dunia roh. Pada bab pertama, ia menggambarkan cahaya-cahaya di dunia roh. Ia percaya bahwa 7 pancaran cahaya murni dengan warna berbeda mengandung pengetahuan tak terbatas tentang berbagai alam,
dan bahwa dimanapun para penjelajah berada di dunia roh, mereka akan dapat melihatnya menyelimuti tempat-tempat yang lebih tinggi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketujuh berkas cahaya itu hidup. Mereka seperti tubuh roh yang berdiam di sana. Dalam bidang mistisisme, banyak ritual perbuatan rahasia sebenarnya ditujukan kepada tujuh cahaya murni, dan melalui hubungan rahasia mereka, seseorang dapat memperoleh sejumlah pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, banyak ahli mistisisme menyebut tujuh cahaya murni sebagai guru atau pengajar. Sebagai tanggapan atas hal ini, ketujuh cahaya murni tampak sangat gembira. Mereka bahkan telah menarik cukup banyak makhluk dari dunia roh untuk membentuk organisasi rahasia yang khusus mengajarkan manusia persaudaraan cahaya murni. Pada bab kedua, pengembara dari keluarga Abraham mencatat pertemuannya dengan cahaya kuning, Fenitan. Penguasa misteri bab 397, Nubuat Apokaliptik. Dengan mengandalkan kekuatan ruang misterius di atas kabut kelabu, Klein dengan cepat memulihkan kondisi pikirannya dan melanjutkan membaca bab kedua dari penglihatan di dunia roh. Pengembara dari keluarga Abraham, pemilik buku catatan itu, mengklaim bahwa ketika ia berkelana ke kedalaman dunia roh, ia bertemu dengan seorang tetua yang mengenakan jubah kuning lemon. Tubuh tetua itu tembus pandang dan sangat mirip dengan makhluk-makhluk di dunia roh sekitarnya, tetapi sikapnya sangat ramah. Pengembara dari keluarga Abraham berbincang-bincang dengan sesepuh itu untuk beberapa saat. Dan ia terkejut mengetahui bahwa sesepuh itu sebenarnya adalah salah satu dari tujuh cahaya murni yang menyelimuti dunia roh di ketinggian tertinggi, cahaya kuning Fenitan. Fenitan memberitahu pelancong dari keluarga Abraham bahwa ciri-cirinya sendiri adalah akal dan kemampuan beradaptasi, bahwa dia adalah simbol astrologi, dan bahwa permata yang sesuai dengannya adalah zamrud. Dia menyinggung sebuah ramalan yang berasal dari dirinya sendiri dengan nada agak cemas. Fokuslah saat bintang-bintang berjatuhan dari kosmos menghancurkan daratan. Segala sesuatu di dunia akan lenyap. Dia percaya bahwa ini akan menjadi akhir dunia dalam waktu 200 tahun. Tidak ada yang akan terhindar dari hal ini. Pengembara dari keluarga Abraham itu tidak bereaksi berlebihan terhadap komentar tersebut. Sebaliknya, ia bertanya bagaimana ia bisa menghilangkan kutukan garis keturunan keluarganya. Cahaya kuning Fenitan memberitahunya bahwa dalam arti tertentu, itu memang kutukan, tetapi sifatnya sama sekali berbeda dari kutukan dalam mistisisme. Solusinya ada di masa depan, di tangan seorang murid yang dibantu oleh keberadaan yang tersembunyi. Dia juga memperingatkan para pelancong dari keluarga Abraham bahwa hari kutukan itu dicabut adalah awal dari malapetaka sebenarnya bagi keluarga Abraham. Mengenai apa sebenarnya kesengsaraan itu, dia sendiri tidak begitu yakin. Dia percaya bahwa itu melibatkan keberadaan agung setara dengan para dewa. Dalam bab kedua dari penglihatan di dunia roh, pemilik buku catatan itu menyebutkan hal lain, Fenitan menyebutkan masalah lain. Para penguasa persaudaraan putih agung sering memasuki dunia nyata, dan melalui berbagai metode, berubah menjadi manusia dan mengajarkan pengetahuan dari wilayah masing-masing. Sejak zaman kelima, banyak tokoh tingkat mentor dari berbagai wilayah adalah inkarnasi mereka. Misalnya, astrolog terhebat, D. Forsman, dalam 1000 tahun terakhir telah membuktikan bahwa dunia mereka saat ini adalah sebuah planet. Dia tidak lain adalah inkarnasi manusia dari cahaya kuning, Fenitan. Berdasarkan hal ini, pemilik buku catatan tersebut mengemukakan sebuah teori. Inkarnasi cahaya murni manakah yang merupakan Rosel Gustav, yang dapat dianggap sebagai mentor di berbagai bidang? Tidak, dia bukan. Jika kau benar-benar ingin berpikir seperti itu,
maka dia mungkin adalah lampu hijau. Klein mengangkat tangannya dan menggosok pelipisnya. Berdasarkan hal ini, ia menyimpulkan bahwa pemilik buku catatan itu bukanlah seorang Beyonder yang sangat kuno. Namun, dilihat dari fakta bahwa orang tersebut tidak memanggil Rosel sebagai kaisar. Perjalanan ke dunia roh ini kemungkinan besar terjadi pada masa ketika Rosel masih menjadi konsul, atau ketika proklamasi dirinya sebagai kaisar belum diakui secara luas. Tentu saja, hal itu tidak mencegah kemungkinan bahwa para Beyonder dari keluarga Abraham menolak untuk mengakui kaisar manapun selain Kaisar Tudor. Seorang pengembara yang dapat menjelajahi dunia roh, pasti dia adalah Beyonder tingkat tinggi. Jika dia adalah Beyonder tingkat tinggi, Tuan Dor pasti sudah lama diselamatkan, dan yang disebut kutukan garis keturunan tidak akan ada lagi. Dengan demikian, pemilik buku harian itu pasti adalah Beyonder tingkat 5 atau tingkat 6 dengan benda mistis. Meskipun keluarga Abraham telah mengalami kemunduran, mereka juga tidak lemah. Mengapa ramalan Fenitan cahaya kuning mirip dengan ramalan Sekte Iblis dan Ordo Aurora? Kiamat akan datang dari periode yang saya prediksi. Kiamat seharusnya hanya 2 hingga 3 dekade lagi. Klein mengerutkan kening sambil berpikir. Rosel menjadi konsul pada tahun 1173, dan saat itu adalah November tahun 1349, 176 tahun lagi, dan cahaya kuning Fenitan telah meramalkan saat itu bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu 200 tahun. Mengingat fakta bahwa Klein hanya membuat perkiraan interval waktu tersebut, ada kemungkinan bahwa ia meleset 24 hingga 50 tahun dari kiamat. Rosel memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pada tahun 1192 dan dibunuh pada tahun 1198. Meskipun 2 bab pertama dari penglihatan di dunia roh tidak memberikan pengetahuan praktis apapun, buku itu telah membuka wawasannya secara menyeluruh, memungkinkannya untuk memahami situasi dunia roh sampai batas tertentu, serta keberadaan 7 cahaya murni dan persaudaraan putih agung. Jadi, ketika maju, cahaya murni yang terlihat di ketinggian yang sangat tinggi setelah bertransformasi menjadi wujud tubuh roh dan melakukan ritual yang sesuai adalah cahaya murni dari dunia roh. Lebih jauh lagi, mereka hidup dengan pikiran mereka sendiri. Sungguh menakjubkan. 2 bab pertama dari Sight in the Spirit World tidak sepenuhnya tanpa pengetahuan praktis. Setidaknya, saya tahu bahwa nama asli Yellow Light adalah Fenitan dan permata yang sesuai dengannya adalah Zamrud. Saya mendapatkan banyak informasi detail, dan saya dapat menggunakannya untuk merancang ritual perbuatan rahasia yang mengarah kepadanya. Tetapi untuk saat ini, itu tidak akan banyak berguna. Klein berpikir sejenak, lalu menutup buku catatan yang telah disalin itu, dan kembali ke dunia nyata. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada berkomunikasi dengan lampu kuning Fenitan. Klein mengeluarkan selembar kertas, mengangkat pena, dan menulis surat kepada penemunya. Lepard menanyakan tahap proses persetujuan paten sepeda tersebut, mengapa tidak berhasil, dan apakah ia membutuhkan pengacara untuk membantunya. Dengan diberlakukannya aturan penyihir, pencernaan ramuan secara menyeluruh tidak akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Dan ia harus menabung secepat mungkin untuk biaya bahan-bahan Beyonder yang dibutuhkan agar ia dapat naik pangkat menjadi tanpa wajah. Dari semua itu, The Sun mungkin bisa menawarkan satu barang secara gratis karena adanya All Black Eye, tetapi barang lainnya mengharuskan Klein untuk mencari solusinya sendiri.
Sejauh yang dia ketahui, bahan-bahan Beyonder yang sesuai untuk urutan 6 semuanya lebih dari 1.500 pound dan biasanya berada dalam situasi di mana permintaan melebihi pasokan. Selain 2 bahan utama, bahan tambahan lainnya termasuk darah pemburu 1000 wajah dan rambut dari naga laut dalam. Kedua barang ini sangat langka dan kaya akan spiritualitas, sehingga harganya mahal. Mencari uang memang sulit, tetapi menghabiskannya mudah. Seandainya saja aku bisa menjual karakteristik werewolf dan interrogator Beyonder, aku bahkan tidak bisa menyia-nyiakan sepeser pun uang atau tanah. Klein menyegel amplop dan menempelkan perangko di atasnya. Dia tahu berapa banyak yang dimilikinya tanpa perlu menghitungnya. 624 pound dalam bentuk uang kertas dan 5 koin emas 1 pound, ditambah 7 lembar uang soli dan beberapa koin tembaga. Baiklah, Nona penyihir akan membayar 600 pound untuk karakteristik Sheriff Beyonder yang ditujukan untuk Nona Sio. Kuharap mereka bisa mengumpulkan uang itu secepat mungkin. Klein diam-diam menyemangati kedua wanita itu. Kau bilang bahwa kelompok Beyonder yang baru saja kau ikuti memiliki kedua bahan Beyonder untuk ramuan Sheriff dan harganya sangat terjangkau. 600 pound untuk semuanya? Sio membelalakkan matanya sambil melontarkan serangkaian pertanyaan. Dia baru saja kembali dari Isborough untuk mencari tahu siapa yang baru-baru ini mengawasi Kapim. Ya, dia penjual yang sangat terpercaya. Satu-satunya masalah adalah proses verifikasi untuk bergabung sangat ketat. Jadi saya tidak akan bisa mengajak Anda bergabung dalam waktu singkat. Apa yang dikatakan Force sepenuhnya benar. Hebat, Sio tidak curiga pada temannya, tetapi dia melangkah maju 2 langkah dengan penuh semangat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah muram. Tapi, saya tidak punya cukup uang. Sudut bibir Force berkedut saat dia bertanya, berapa banyak yang kamu miliki sekarang? Setelah menghitung uang muka 30 pound yang diterima dari pekerjaan ini, totalnya 310 pound, jadi aku masih kekurangan setengahnya. Sio menggaruk rambut pirangnya yang pendek. Coba kupikir di mana aku bisa meminjam 300 pound. Bank tidak akan memberi pinjaman kepada pemburu hadiah sepertiku, dan bunga yang dikenakan terlalu tinggi. Mungkin Nona Audrey? Dia mendengar dari temannya bahwa temannya baru-baru ini membeli resep ramuan Trickmaster seharga 450 pound, jadi dia tidak berniat meminjam uang dari Force. Mengapa kita semua begitu miskin? Force tak kuasa menahan desahan. Nona Audrey jarang keluar akhir-akhir ini. Dia sepertinya sibuk dengan hal lain, dan meminjam uang darinya tidak selalu tepat waktu. Kita bisa coba menghubungi Viscount Glen dulu. Jika sudah terlambat, aku akan membantumu membayar sisanya. Aku punya 430 pound, itu cukup. Sio mengedipkan matanya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan suara berat, Force, kau yang terbaik. Saat saya naik pangkat menjadi Sheriff, saya akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Force tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi, kenapa kamu tidak membersihkan rumah hari ini? Bagaimana? Kota perak. Derek meninggalkan lapangan latihan dan kembali ke rumah. Dia baru saja menanyakan kapan anggota tim eksplorasi akan dibebaskan dari karantina, dan dia menerima jawaban saat petir mereda hari ini. Duduk di meja kayu kuno, Derek mempertimbangkan rencana itu lagi, mengingat pengingat dari Tuan Heyman, jika tidak ada audiens yang cocok untuk bersaksi untukmu, maka sebaiknya kau gunakan Beyonder yang sedang memantaumu. Tapi bagaimana saya tahu kapan saya sedang dipantau? Tuan Heyman mengatakannya dengan sangat yakin, tetapi dia tidak cukup detail. Banyak pertanyaan muncul di benak Derek,
tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk memverifikasinya. Meskipun ia merasa malu meminta bimbingan kepada Tuan Ful mengenai masalah ini. Setelah mempertimbangkan fakta bahwa masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kota Perak, ia mengumpulkan keberaniannya. Dia menyebut nama si bodoh dengan suara rendah, dan dia secara singkat menjelaskan kesulitan yang telah dia hadapi. Setelah beberapa saat, ia melihat Tuan Ful duduk di tengah kabut abu-abu yang tak berujung. Ia mendengar jawaban singkat, sentuh benda di dalam kotak besi. Jangan melebihi 3 detak jantung. Persiapkan diri Anda terlebih dahulu. Perhatikan asal-usul garis-garis hitam itu. Sesederhana itu, Derek berterima kasih kepada Tuan Ful dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Dia memperbaiki postur tubuhnya dan dengan tenang memasukkan tangannya ke dalam saku bagian dalam bajunya. Saat tembok spiritualitas terangkat, jari-jari Derek mendorong kotak besi itu hingga terbuka dan dengan hati-hati meraba ke dalamnya. Tiba-tiba, dia menyentuh benda yang sangat dingin, dan garis-garis ilusi hitam muncul di depan matanya. Pada saat yang sama, pikirannya berdengung, seolah-olah raungan ilusi sedang merobek telinganya. Tubuh Derek kejang-kejang, dan air mata serta ingus mengalir di wajahnya karena rasa sakit yang dialaminya. Dia hampir lupa apa yang harus dilakukannya, tetapi untungnya, dalam keterbatasan penglihatannya, dia melihat garis-garis hitam ilusi itu bertemu. Di sudut gelap itu, tampak ada bayangan. Derek segera menarik tangannya, seolah-olah dia telah menyentuh besi solder yang sangat panas. Ia ambruk ke tanah dan mulai kejang-kejang seolah-olah disambar petir. Mulutnya sama sekali tidak bisa tertutup, dan air liur terus menetes darinya. Butuh hampir 1 menit bagi Derek untuk pulih, menutup kotak itu lagi, dan menyegelnya dengan dinding spiritualitas. Dia berdiri dan menyesap air dingin, menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya saat itu juga. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Derek tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. "Siapa itu?" tanyanya, sedikit bingung. Sebuah suara riang terdengar dari luar. "Ini aku, Dark. Tim eksplorasi telah dikeluarkan dari karantina. Bukankah kamu tertarik untuk mengetahui tentang pengalaman kami kali ini?" Penguasa misteri bab 398, Jamur yang Memikat. Dark, bayangan Dark muncul di benak Derek. Ia bertubuh sedang, agak gemuk, dan kuat. Ia adalah seorang remaja yang optimis dan ceria, yang sering tersenyum ramah. Ia adalah teman sekelas selama pendidikan umum dan rekan satu tim di regu patroli. Namun setelah menjelajahi kuil sang pencipta yang jatuh yang setengah hancur itu, dia menjadi pendiam dan hanya tersenyum kepada semua orang. Begitu teringat perubahan yang dilakukan Dark Regents, Derek tak kuasa menahan rasa merinding dan gemetar. Mengapa dia tiba-tiba mencariku? Bukankah seharusnya dia pulang setelah keluar dari karantina? Saat itu, banyak pertanyaan muncul di benak Derek. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tetua Lovia tahu bahwa aku mencurigai sesuatu yang tidak normal telah terjadi pada mereka, jadi dia mengirim Dark untuk berurusan denganku. Derek awalnya terkejut dan merasa ngeri. Namun segera setelah itu, dia merasa bahwa itu mungkin bukan hal yang buruk. Tuan Heinman berkata, "Jika tidak ada audiens yang cocok untuk bersaksi untukmu, maka sebaiknya kau gunakan Beyonder yang sedang mengawasimu. Dan sekarang, orang yang mengawasiku ada di sudut itu. Jika Dark tiba-tiba menyerangku, maka dia pasti akan mengungkap fakta bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Dengan cara ini, meskipun saya tidak menggunakan barang milik World, saya tetap bisa membuat semuanya berjalan lancar." Derek menoleh untuk melihat keluar jendela. Pada saat itu,
frekuensi kilat telah turun ke titik terendahnya. Hanya setelah 1 atau 2 menit, kilat akan menyambar langit, menerangi separuh langit. Seluruh dunia dan sebagian besar kota Perak diselimuti kegelapan pekat hampir sepanjang waktu. Jika ia sendirian, Derek tidak akan mencari lilin untuk dinyalakan. Ia suka berbaring tenang di tempat tidur dan memikirkan berbagai macam hal. Tentu saja, dia tahu bahwa ini sebenarnya cukup berbahaya. Jika tidak ada cahaya untuk menghilangkan kegelapan, maka monster bisa tiba-tiba muncul, bahkan di dalam kota Perak. Namun, Derek sendiri adalah seorang pemohon cahaya, jadi dia memiliki atribut cahaya dan tidak takut hal serupa akan terjadi. Ketuk, ketuk, ketuk. Dark mengetuk 3 kali lagi, seolah-olah mendesak pemilik rumah untuk membuka pintu. Dia tidak seperti itu sebelumnya, dia sangat sopan. Derek tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Dia mengeluarkan lilin dari kotak kayu dan meletakkannya di tengah meja. Kemudian dia menggosokkan jarinya, menciptakan nyala api keemasan. Nyala api menerangi lilin, memenuhi ruangan dengan cahaya redup namun hangat, dan ini disertai dengan aroma yang samar dan tajam. Lilin-lilin di kota Perak sebagian besar terbuat dari lemak dan minyak yang dimurnikan dari tubuh monster. Lilin-lilin tersebut akan memiliki aroma yang berbeda karena asal-usulnya yang berbeda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Derek berjalan ke pintu dengan penuh kewaspadaan dan membukanya. "Kenapa lama sekali?" tanya Dark sambil tersenyum. "Saya sedang mencari lilin," jawab Derek. Dia tidak berani membelakangi pihak lain, dan memilih untuk berjalan berdampingan dengan Dark. Bersama teman sekelas dan rekan satu timnya, dia berjalan kembali ke meja dan mengambil tempat duduk masing-masing. "Apakah kamu ingin mencoba beberapa buah dum yang baru saja dikeringkan ini?" tanya Dark sambil tersenyum dan mengeluarkan sebuah tas kain kecil dari pinggangnya. Buah malapetaka adalah salah satu camilan yang sangat langka di kota Perak. Buah ini berasal dari tanaman bernama Dum Bloodfin, sejenis organisme yang tidak membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Tanaman ini tumbuh dengan menyerap nutrisi dari mayat yang membusuk. Ia memiliki kecenderungan untuk menyerang dan dianggap sebagai monster lemah yang cukup umum. Setiap tanaman darah malapetaka memiliki banyak buah hitam seukuran ibu jari yang dapat dimakan langsung. Buah-buahan ini renyah dan manis, tetapi tidak dapat mengenyangkan perut dan tidak menyediakan nutrisi yang dibutuhkan. Buah-buahan ini hanya dapat digunakan sebagai camilan harian. Poin prestasi yang diperoleh dari satu patroli dapat ditukarkan dengan beberapa kantong besar buah-buahan ini. Tidak perlu. Derek menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. "Baiklah, kalau begitu." Dark menuangkan setumpuk buah hitam dari tas, mengambil satu, dan memasukkannya ke mulutnya sebelum mengunyahnya dengan berisik. Derek berpikir sejenak dan mengambil inisiatif untuk bertanya, "Apakah kau bertemu monster di area bawah tanah kuil?" Dark berhenti mengunyah dan menjawab sambil tersenyum. "Jumlah mereka cukup banyak, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Mereka mudah dikalahkan oleh kami. Tempat itu sudah hancur sejak lama, jadi monster-monster kuat mungkin sudah pergi sejak lama." Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan sudut bibirnya melengkung, "Kami menemukan beberapa tanaman aneh di dasar kuil. Tanaman itu tampak seperti jamur di kelas pengetahuan umum. Warnanya sangat cerah dan terlihat sangat menggugah selera. Sudah dipastikan bahwa jamur itu bisa dimakan. Jamur itu dapat meningkatkan spiritualitas dan memperkuat tubuh. Jika dikombinasikan dengan monster panggang, maka akan menghasilkan aroma yang luar biasa." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan benda berbentuk jamur seukuran telapak tangan dari kantong kain kecil lainnya.
Batangnya berwarna putih susu, dan tudungnya berwarna merah kristal terang. Tudung itu juga bertabur bintik-bintik emas gelap. Hanya dengan melihat tanaman itu saja, Derek sampai menelan ludah, seolah-olah dia telah kelaparan selama berhari-hari. Di bawah cahaya lilin yang redup, benda indah berbentuk jamur itu memiliki kilau memikat yang membangkitkan selera makannya dengan cara yang tak tertahankan. "Ini untukmu," Dark tersenyum ramah. Oke. Derek hampir langsung bertindak sambil mengambil tanaman berbentuk jamur itu untuk memasukkannya ke dalam mulutnya, tetapi pada akhirnya dia memaksakan diri untuk membuka mulutnya dan berkata, "Aku akan mencobanya besok." Dark tidak mengatakan apapun lagi. Dia mendorong jamur itu di depan Derek dan terus memakan buah dumnya. Dengan susah payah, Derek mengalihkan pandangannya dari jamur itu dan bertanya, "Apakah Anda menemukan sesuatu dalam ekspedisi ini?" "Ya." Dark menghentikan makannya sejenak dan memegang buah dum hitam, menjawab dengan sangat serius, "Kami menemukan banyak mural. Serangkaian mural yang berkesinambungan. Apakah kau ingat patung di kuil itu?" "Ya." Derek melirik jamur itu dan mengangguk. Sebuah salib besar dengan seorang pria telanjang yang dipaku di atasnya dalam posisi terbalik, dan permukaannya sengaja diolesi banyak darah. Dark memainkan buah dum di tangannya dan berkata, "Lukisan dinding yang baru ditemukan memberitahu kita bahwa para pembangun kuil percaya bahwa patung itu mewakili Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan tanah ini, tetapi malah membantu kita memikul sebagian besar dosa kita ketika bencana besar datang, sehingga dari posisi tegak menjadi terbalik. Dari berjalan bebas menjadi dipaku di kayu salib dan berdarah sebagai pengganti kita. Kasih karunia Tuhan tidak mengenal batas. Kita bukanlah yang terlantar, melainkan orang-orang pilihan yang dikasihi. Tanpa Tuhan menanggung dosa-dosa kita dan menumpahkan darahnya sebagai pengganti kita, kota Perak pasti sudah hancur sejak lama. Umat manusia pasti sudah lama punah. Namun, di dunia luar, di kerajaan Lon tempat Tuan Heyman, Nona Justice, dan yang lainnya berada, tidak ada kutukan, tidak ada kegelapan yang ekstrim, tidak ada monster yang bersembunyi dalam kegelapan. Kita bukanlah orang-orang pilihan yang dicintai. Derek bergumam dalam hati. Jika itu benar, maka kita hanya perlu mengubah simbol dan nama kehormatan yang sesuai selama ritual, dan kita dapat menerima jawaban Tuhan lagi. Lanjut Dark, menggambarkan mural di bawah kuil dan berbicara tentang spekulasinya. Saat ini berlanjut, Derek semakin sulit untuk menahan godaan jamur tersebut. "Tidak, aku tidak boleh memakannya. Jika aku memakannya, aku mungkin akan berakhir seperti Dark dan yang lainnya, sepenuhnya dirusak oleh Sang Pencipta yang jatuh dan menjadi seorang penganut fanatik. Bahkan jika ada seseorang yang mengawasiku, mereka tidak akan menyadari ada yang salah." Derek merasakan gelombang kengerian yang membuatnya harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Mengusir Dark dan mengembalikan jamur itu kepadanya, namun ini sama saja dengan menyerah pada kesempatan ini. Kesempatan. Tatapan Derek secara otomatis tertuju pada nyala lilin kuning yang menyala dengan tenang. "Aku akan mengambilkanmu segelas air." Dia dengan cepat menjelaskan rencana yang telah dia diskusikan dengan Tuan Heyman dan dengan tenang berdiri. Dark mengangguk sambil melemparkan buah dum hitam seukuran ibu jari itu ke mulutnya, mengunyahnya dengan berisik. Saat Derek menuangkan air, ia sengaja memperlambat gerakannya, menundukkan kepala, dan mengucapkan nama kehormatan Tuan Full. Akhirnya, ia berkata, "Hamba setia Anda memohon perhatian Anda.
Aku berdoa agar kamu menerima persembahannya. Aku berdoa agar engkau membukakan pintu gerbang kerajaanmu. Suara mendesing, hembusan angin kencang menerpa ruangan saat kekuatan alam yang dihasilkan di bawah pengaruh mantra membentuk gelombang yang jernih. Pada saat yang sama, Dark yang baru saja mengambil buah dum hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Derek yang menghadapinya dari samping. Apa yang telah terjadi? Tanpa menjawabnya, Derek meletakkan satu tangan di atas kapak badai dan memasukkan tangan lainnya ke dalam saku rahasianya, menyingkirkan dinding spiritualitas di bagian luar kotak besi itu. Derek menatap Dark dengan sangat waspada, hanya untuk melihat ekspresi teman sekelas dan rekan satu timnya itu berubah gelap saat jejak merah terang muncul di mata birunya. Di tangannya, buah dum secara aneh melepaskan kegelapan luarnya dan berubah menjadi warna pucat dan kenyal. Itu bukan buah dum, melainkan sebuah jari berdarah, jari manusia. Tumpukan buah dum di atas meja itu terbuat dari jari-jari manusia. Jamur berwarna cerah itu juga telah berubah penampilannya. Ia tidak lagi seindah sebelumnya, dan tidak lagi memancarkan kilau yang menggugah selera. Kini ia hanyalah kulit kepala berlumuran darah dengan rambut hitam pendek. Menatap Derek, Dark membuka mulutnya, suaranya dingin dan hampa. Apa yang sedang kamu lakukan? Backlund, Jalan Mins 15. Begitu Klein, yang telah merangkak ke dunia hangat di bawah selimutnya, mendengar suara seperti doa dari matahari kecil. Ia berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan menciptakan dinding spiritualitas. Kemudian ia mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan pergi ke atas kabut kelabu. Duduk di kursi yang dulunya milik si bodoh, dia tidak terburu-buru memeriksa permintaan matahari kecil. Sebaliknya, dia membuat kartu kaisar kegelapan, figur kertas, dan barang-barang lainnya muncul di depannya di atas meja perunggu panjang dalam susunan yang rapi. Menurut rencana The Hangman, adegan di mana The Sun merangsang mutasi anggota tim eksplorasi akan terjadi selama ritual pengorbanan. Dengan begitu, ketika masalah tersebut selesai, akan sangat mudah untuk menghilangkan objek yang dipinjam dari The World dari tempat kejadian, menghapus semua bukti. Setelah itu, semua kesalahan dapat dibebankan kepada Amon. Adapun Tuan Full, Klein telah menyetujui permintaan Little Sun untuk menyederhanakan ritual tersebut dengan cara yang tidak peduli. Yang perlu dilakukan hanyalah langkah-langkah kuncinya. Pada saat itu, dia sedang menunggu pendahuluan ritual selesai agar dia bisa memberikan tanggapan. Penguasa misteri bab 399 yang terkorupsi. Di kediaman keluarga Berg di kota Perak. Melihat kulit kepala yang berlumuran darah itu, Derek tiba-tiba teringat seperti apa bentuknya sebelumnya. Itu adalah jamur yang indah dan memikat, yang hampir membuatnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menelannya. Buah dum yang dibagikan Dark kepadanya dan menghasilkan suara renyah saat digigit. Sebenarnya adalah potongan-potongan jari manusia berdarah dengan kulit agak pucat. Pada saat itu, Derek mengalami kejang hebat di perutnya sebelum asam lambung menyembur ke tenggorokannya. Sambil menahan keinginan untuk muntah, dia dengan cepat melantunkan sepenggal lirik, "Tuhan, kiranya kerajaanmu turun ke negeri ini. Musuh-musuhmu akan tercerai-berai, dan para pengikutmu akan bersukacita." Ada sentuhan kehangatan dan kesucian dalam lagu itu, dan Derek merasakan semua ketidaknyamanan di tubuhnya mereda. Spiritualitasnya pun menjadi penuh dan hidup. Keberaniannya, kekuatannya, dan kelincahannya semuanya meningkat pesat berkat lagu ini. Itulah kekuatan Beyonder dari seorang bard urutan 9. Dark menatap mantan teman sekelas dan rekan satu timnya yang sedang bernyanyi dengan ekspresi yang semakin muram.
Cara bicaranya pun semakin tidak manusiawi. Benda apa itu yang ada di tubuhmu? Benda apa itu yang ada di tubuhmu? Benda apa itu yang ada di tubuhmu? Tiba-tiba, pakaian Dark meregang seperti potongan-potongan yang menggembung. Seolah-olah ada sarang ular berbisa yang melata di bawahnya. Suara mendesing, potongan-potongan daging berdarah menembus pakaian hitam ketat itu, dan permukaannya memiliki kulit kasar yang ditutupi rambut. Serpihan daging mulai mencuat keluar, membuat Dark terlihat seperti landak berbulu dan berdarah. Dengan suara mendesing, untaian daging itu melesat ke arah Derek yang masih berdiri di tempat asalnya. Derek adalah anggota regu patroli yang telah melihat cukup banyak monster, jadi dia tidak terlalu panik dengan situasi ini. Dia memutar pinggangnya, mengangkat lengannya, dan mengayunkan kapak badai yang sudah dipegangnya. Aduh, kapak badai menebas beberapa helai daging berdarah, membelahnya menjadi dua dan menyebabkannya jatuh ke tanah. Namun, karena saat itu malam hari di kota Perak, serangan ini tidak menghasilkan petir. Bahkan lebih banyak potongan daging berdarah mulai bergerak maju, melilit kapak badai berulang kali sambil terus menempel padanya. Melihat senjatanya tak bisa ditarik kembali, cahaya terang tiba-tiba menyala di mata Derek. Seolah-olah dua matahari kecil turun ke ruangan itu, dan tangan satunya lagi memegang sesuatu di dekat mulut dan hidungnya seolah sedang berdoa. Tanpa suara, pilar api yang bersinar terang turun dari langit, menghantam daging berdarah yang tergulung menjadi bola. Dark menjerit tak terkendali, dan banyak potongan daging berdarah berjatuhan ke tanah, hangus hitam. Mereka menggeliat, berjuang seolah-olah mereka hidup. Spiritualitas yang terkandung dalam potongan-potongan daging berdarah ini tidak lagi berada di bawah kendali pemilik aslinya, dan secara bertahap. Spiritualitas itu menyatu dengan kekuatan alam yang berasal dari mantra ritual pengorbanan, membentuk gelombang merah muda yang semakin terang. Gelombang ini menerjang nyala lilin kuning yang redup, menyebabkan cahaya tiba-tiba membesar, membentuk pintu ilusi yang misterius. Derek sudah lama menggambar simbol rahasia sang bodoh di lilin itu. Semua ini telah dipersiapkan sebelumnya. Semua ini merupakan upacara pengorbanan yang sederhana namun lengkap. Kaca, saat kursi itu hancur berkeping-keping, Dark menerjang Derek sambil mengayunkan potongan-potongan daging berdarah itu. Tidak ada rasa takut atau ketegangan di matanya, hanya hasrat yang paling murni dan membara. Pada saat itu, Klein yang berada di atas kabut menjawab. Dengan suara berderit, pintu ilusi yang memiliki banyak pola aneh di atasnya terbuka sedikit. Di balik celah itu terdapat kegelapan pekat tempat bersemayam bayangan-bayangan tak terhitung jumlahnya yang transparan dan tak terlukiskan. Jauh di atas bayangan-bayangan ini terdapat 7 cahaya murni dengan warna berbeda yang mengandung pengetahuan tanpa batas. Di atas cahaya yang gemerlap itu terbentang kabut abu-abu keputihan yang tak berujung, dan di atasnya berdiri sebuah istana kuno yang menghadap ke kabut abu-abu tersebut. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari sudut gelap, menutupi Dark yang berada paling dekat dengannya. Potongan-potongan daging berdarah Dark yang meronta-ronta terbungkus cairan kental berwarna hitam pekat saat ia tampak berubah menjadi kucing yang masuk ke dalam kantung buram. Bayangan itu tidak berhenti, dan dengan cepat meluas di tanah, bergegas menuju Derek yang sudah menghindar ke tempat lain, dan berteriak dengan tegas. "Berhenti, apa yang kau coba lakukan?" Sebagai pengamat, rencana awalnya adalah mengamati dari pinggir lapangan dan mencatat anomali yang terjadi. Ia hanya akan bertindak untuk menghentikan kedua pihak yang aneh itu ketika situasinya menjadi tidak terkendali. Namun ketika ia melihat pintu ilusi yang tertutup simbol-simbol aneh terbuka sedikit,
ia merasa terintimidasi oleh pemandangan yang dalam, misterius, jauh, dan megah di dalamnya. Secara naluriah ia percaya bahwa ini terkait dengan dewa jahat yang menakutkan, sehingga ia hanya bisa bertindak tergesa-gesa. Memberi perintah dalam upaya untuk secara paksa menghentikan upaya Derek melakukan pengorbanan kepada makhluk itu. Namun, Derek telah memilih lokasinya sejauh mungkin dari bayangan itu. Oleh karena itu, untuk menghentikan bocah yang dirasuki oleh Amon yang misterius, pengamat bayangan itu harus melewati atau mengalahkan Derek Regens terlebih dahulu. Namun, pilihannya adalah yang terakhir, karena adanya keanehan yang jelas pada Dar. Memunggungi makhluk ini adalah tindakan yang benar-benar bodoh. Memanfaatkan kesempatan ini, Derek mengeluarkan kotak besi dari saku tersembunyinya dan melemparkannya ke arah pintu ilusi yang diciptakan oleh nyala lilin, ke arah celah yang menampilkan pemandangan magis. Saat kotak besi itu menghilang, pintu yang dipenuhi simbol dan ciri aneh itu tertutup dengan bunyi dentang, sebelum dengan cepat lenyap. Pada saat itu, Derek teringat kata-kata Tuan Heinman, dan dia dengan sengaja menggerakkan otot-otot wajahnya dan dengan ganas bergerak menuju bayangan tersebut. Sebelum bayangan itu menyelimutinya, dia tiba-tiba batuk hebat dan menutup mulutnya dengan tangan sebelum jatuh ke tanah. Bayangan hitam pekat itu muncul dan sepenuhnya menutupi dirinya. Ruangan kembali sunyi, tetapi sekarang ada dua kepompong hitam besar di lantai. Setelah beberapa saat, cairan kental berwarna hitam pekat itu surut dan berubah bentuk menjadi bayangan. Dengan kepompong itu, siluet Derek dan Dar muncul sekali lagi. Yang pertama tergeletak tak sadarkan diri, tetapi seekor cacing kecil aneh dengan 12 cincin transparan jatuh dari tangannya. Yang kedua telah berubah menjadi gumpalan daging, menggeliat dan meraung saat bersiap menyerang. Menghadapi situasi ini, sang pengamat tidak punya pilihan selain menghemat sebagian kekuatannya dan sekali lagi membungkusnya, menggunakan cairan hitam seperti bayangan untuk menyelimuti Dark Regens, yang telah berubah menjadi monster. Sambil melirik jari-jari pucat yang berserakan dan kulit kepala berdarah dengan rambut hitam pendek, pengamat itu tak kuasa menahan napas. Menggunakan kekuatan Beyondernya untuk mengendalikan bayangan di luar, ia menciptakan gelombang pasang untuk memberitahu kepala di dalam menara. Barulah setelah melakukan itu, dia dengan saksama memeriksa kondisi Derek dan melihat cacing aneh yang tembus pandang itu. Ini, avatar yang disembunyikan Amon di dalam tubuh Derek sudah mati, gumam pengamat itu dengan terkejut. Saat ia mengingat keanehan Dar, mutasi yang mengerikan, dan jamur serta buah malapetaka, ia mulai memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Mungkin Amon adalah musuh bebuyutan dalang di balik korupsi Dar. Untuk menggagalkan rencana pihak lain, Amon rela mengorbankan avatarnya. Kunjungan Derek ke lapangan latihan untuk mengamati tim eksplorasi dan laporannya kepada kepala adalah upaya Amon untuk menyingkirkan musuhnya tanpa mengekspos dirinya sendiri. Dalang di balik korupsi Dark telah memperhatikan keanehan Derek, jadi dia mengirim Dark untuk mengendalikannya. Kulit kepala dan jari-jari yang berdarah itu hanyalah alat peraga untuk mencapai tujuannya. Saat memikirkan hal ini, sang pengawas tiba-tiba setuju dengan kekhawatiran kepala kiamat atau bencana yang lebih besar akan segera menimpa kota Perak. Itulah sebabnya kota Perak berulang kali menghadapi begitu banyak peristiwa aneh dan keberadaan misterius yang bersembunyi jauh di dalam kegelapan. Di dalam ruangan kepala di menara, bayangan itu menceritakan kembali semua yang telah terjadi. Colin Iliad yang berambut abu-abu dan berwajah penuh bekas luka mengangguk pelan setelah mendengar cerita tersebut. Derek, atau lebih tepatnya Amon, benar-benar telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari.
Lilin dengan simbol yang terukir di atasnya, benda jahat yang dapat mengungkap masalah Dar. Dan alasan Derek menuangkan air untuk membisikkan doa, serta akhirnya membuang benda itu dalam ritual pengorbanan. Semua ini menunjukkan bahwa seluruh situasi berkembang sesuai dengan rencananya. 2 pertanyaan. Pertama, simbol tersembunyi pada lilin itu merujuk kepada siapa? Amon sendiri atau dewa di belakangnya? Kedua, mengapa Amon bersedia mengungkap anomali tim eksplorasi dengan mengorbankan avatarnya? Apakah karena dia musuh bebuyutan dalang di balik semua ini? Lalu, mengapa dia tinggal di kota Perak selama 42 tahun? Mungkinkah dia telah meramalkan hal ini sebelumnya? Itulah sebabnya dia secara khusus bertemu dengan tim eksplorasi dari 42 tahun yang lalu dan menanamkan avatarnya di dalam diri mereka untuk menggagalkan rencana dalang tersebut. Dia menunggu 42 tahun untuk momen tunggal itu. Setelah mendengar pertanyaan kepala suku, pengamat bayangan itu tiba-tiba berkata dengan penuh pencerahan. Mungkin memang seperti itu, Yang Mulia. Pikirkanlah, mengapa Amon dengan sabar menunggu selama 42 tahun sebelum membuat Udel kehilangan kendali ketika Derek dipenjara di sampingnya? Itu karena waktu yang diramalkan telah tiba, dan dia sangat membutuhkan untuk beralih ke orang bebas yang dapat dia manfaatkan untuk menggagalkan rencana dalang itu. Memang, kami hanya memikirkan apa yang berbeda dengan Derek, dan kami tidak memperhatikan waktunya, jawab Kepala Polisi Kota Silver, Colin, sambil berpikir. Pengamat bayangan itu segera berkata, Yang Mulia, mohon segera kunci semua anggota tim eksplorasi. Mereka jelas bermasalah. Juga, Tetua Lovia. Ada kemungkinan besar dia juga telah dirasuki. Colin mengerutkan kening dan berkata, sebelum kau melaporkan masalah ini kepadaku, dan bahkan sebelum Dark pergi, Lovia datang kepadaku dan mengatakan bahwa dia menduga anggota tim eksplorasi telah terkontaminasi oleh sesuatu. Dia menyarankan agar kita diam-diam memantau mereka dan jika perlu, meminta mereka menjaga mausoleum terbalik Tetua Hawik. Hawik adalah mantan kepala kota Perak, dan dia telah membangun sebuah makam untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia tinggal di makam itu, dan penampakannya mulai perlahan berkurang. Akhirnya, pintu-pintu makam tertutup rapat, tidak mungkin dibuka lagi. Tetua Lovia sudah lama menyebutkan tentang suatu keanehan, tanya pengamat bayangan itu dengan terkejut. Setelah menerima jawaban positif, dia bergumam pada dirinya sendiri, setengah ragu dan setengah tenang. Untunglah Tetua Lovia tidak memiliki masalah. Aku sudah mengirim orang untuk mengamankan anggota tim eksplorasi, tapi kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan lain. Kepala Colin menghela napas. Biarkan Ivor datang kepadaku. Aku akan menginterogasi Derek bersama dengannya. Penguasa misteri bab 400, Pertumbuhan Sang Ruki. Di dalam ruangan yang gelap dan kokoh, Derek yang berpura-pura pingsan, tiba-tiba berguling dan berdiri. Kapak badainya telah diambil oleh seseorang dan dikirim untuk diperiksa. Setiap saku di tubuhnya juga telah dikosongkan, tidak meninggalkan apapun. Derek menarik napas dan melihat sekeliling dengan tenang. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan 2 pancaran cahaya seperti matahari, menyebabkan segala sesuatu di ruangan itu terpantul dengan jelas di matanya. Perabotan di sini hanya terdiri dari sebuah meja dan 2 kursi. Selain itu, ada juga lantai berbatu dengan pola-pola aneh di atasnya. Sebuah lilin yang setengah terpakai diletakkan di atas meja. Ini adalah hal biasa di kamar-kamar kota Perak karena monster bisa tiba-tiba muncul jika kegelapan berlangsung terlalu lama. Tanpa ragu-ragu, Derek duduk dan meraih lilin. Kemudian,
Dia mematahkan lilin itu dan membaginya menjadi 3 bagian. Satu bagian memiliki panjang 3/4 dari bagian aslinya, dan 2 bagian lainnya dibagi 2 dari 1/4 bagian yang tersisa. Setelah modifikasi yang dilakukan Derek, inti dari ketiga candlestick tersebut sepenuhnya terlihat. Dia menggosokkan jari-jarinya, menciptakan nyala api keemasan yang menerangi ketiga lilin tersebut. 2 yang di bagian atas mewakili Tuan Fu, dan yang tersisa melambangkan Derek sendiri. Setelah menyelesaikan persiapannya, Derek tidak melanjutkan membakar bubuk herbal sesuai proses normal. Sebaliknya, ia menuangkan minyak esensial dan bersandar, dengan lembut melafalkan nama kehormatan sang bodoh dan dengan cepat memasuki keadaan perenungan. Dia membacanya berulang-ulang, dengan nada monoton, seolah-olah sedang menghipnotis dirinya sendiri. Dengan bantuan cogitation, Derek memasuki keadaan aneh di mana pikirannya tertidur lelap dan spiritualitasnya menyebar. Dia merasa terombang-ambing, tetapi juga tampak mempertahankan kejernihan yang aneh. Jiwanya terus menyebar ke atas seiring dengan meningkatnya ketinggian. Ini adalah berjalan sambil tidur buatan. Derek, dengan izin dari Tuan Fu, dapat menyederhanakan beberapa langkah yang tidak perlu. Di atas kabut kelabu, di dalam istana kuno yang menjulang tinggi, Klein, yang sedang memainkan All Black Eye, tiba-tiba melihat bintang merah tua yang melambangkan matahari kecil bersinar terang, mengembun menjadi bayangan manusia. Dan kekuatan ruang misterius itu sedikit bergejolak. Melihat hal ini, dia merasa lega. Ini berarti Little Sun telah menyelesaikan bagian operasi yang relatif berbahaya, dan dia hanya perlu menyelesaikan situasi tersebut. Klein tidak menunda-nunda, dan dia segera meletakkan All Black Eye dan mengambil kartu Dark Emperor. Ia seketika naik pangkat dan berkuasa, memaksa kekuatan yang bergejolak di dalam kabut kelabu itu untuk tunduk kepadanya. Kemudian, dia mengambil sebuah figur kertas, mengayunkan pergelangan tangannya, dan melemparkannya ke arah bintang merah tua yang sesuai dengan matahari. Patung kertas dan kekuatan yang mengalir saling berjalin dan dengan cepat berkembang menjadi malaikat raksasa dengan 12 pasang sayap hitam pekat. Malaikat itu menembus cahaya merah tua dan bertumpang tindih dengan sosok ilusi matahari kecil. Benda itu terbakar tanpa suara, berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari 1 detik. Pada titik ini, Klein tidak lagi dapat memengaruhi situasi kota perak. Adapun apakah pengganti malaikatnya dapat membantu Little Sun melewati penyelidikan dan pemeriksaan selanjutnya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Setelah semua yang harus dilakukan selesai dan semua kerja keras telah dilakukan, yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu pengaturan takdir. Semoga hasilnya baik. Dalam keadaan linglung, Derek melihat seorang malaikat turun di hadapannya dengan aura yang meliputi langit, membungkusnya dengan 12 pasang sayap hitam. Ia tiba-tiba tersadar saat 3 lilin menyala tenang di depan matanya. Setelah dengan tulus berterima kasih kepada Tuan Fu, Derek menyelesaikan ritual tersebut dan memadamkan kedua lilin yang merupakan bagian dari 1/4 lingkaran aslinya. Kemudian, dia mengeluarkannya dan menciptakan nyala api keemasan yang terang di telapak tangannya. Tetes, tetes, tetes. Kedua lilin itu dengan cepat meleleh, meneteskan lilin yang tersisa ke lilin yang lain atau area di sekitarnya. Ketika lilin itu habis terbakar, hanya tersisa 1 lilin di atas meja. Lilin itu lebih pendek dari sebelumnya, tetapi tidak terlalu terlihat. Sepertinya lilin itu baru menyala dalam waktu singkat. Setelah menghilangkan sisa-sisa yang tertinggal, Derek memadamkan lilin terakhir yang menyala kuning. Ia duduk tegak dalam diam, menatap lurus ke depan.
Untuk waktu yang lama, ia tidak melakukan apapun. Dia khawatir bahwa dewan yang beranggotakan 6 orang itu tidak akan bereaksi cukup cepat, sehingga memungkinkan anggota tim eksplorasi untuk merusak lebih banyak penduduk kota Perak dengan jamur dan buah malapetaka. Dia khawatir kepala polisi dan yang lainnya akan menemukan petunjuk tambahan di tempat lain, sehingga menggagalkan semua persiapannya. Dia membenci orang luar itu, yang bersembunyi di kedalaman kegelapan, terus-menerus membawa kebencian yang kuat, termasuk Amon dan sang pencipta yang jatuh. Dia merasa bersalah karena telah menghindari ekspedisi tanpa memperingatkan Dart dan yang lainnya, menyebabkan mereka berubah menjadi monster yang rusak. Dia dengan kejam telah melenyapkan seorang teman sekelas yang bisa dianggap sebagai sahabat dengan tangannya sendiri. Meskipun Derek tidak melihat akhir tragis Dart, dia percaya bahwa seseorang yang telah berubah menjadi keadaan seperti itu tidak berbeda dengan orang mati. Derek tidak tahu berapa lama dia menunggu sambil mengalami perasaan campur aduk itu. Di tengah jalan, dia bahkan menyalakan kembali lilin itu. Akhirnya, dia mendengar suara segel dilepas dan pintu dibuka. Sambil menoleh, ia melihat, dengan bantuan cahaya lilin kuning yang redup, seorang wanita mengenakan rok hitam masuk. Rambutnya diikat ekor kuda dan menjuntai hingga ke rompinya. Nyonya Aiflor, Derek tanpa sadar memanggil. Aiflor adalah wanita yang cantik, tetapi ada kerutan di sudut matanya. Dia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, lalu berjalan dengan langkah ringan dan duduk di seberangnya. "Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan?" tanyanya lembut. Derek secara naluriah mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sana, hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa pupil matanya entah bagaimana telah berubah menjadi celah vertikal berwarna emas. Pikirannya melayang-layang seolah ia memasuki keadaan seperti sedang tidur sambil berjalan. Aiflor menyesuaikan nyala lilin, membiarkan cahaya kuning redup itu sepenuhnya menyinari wajah bocah itu. Pupil matanya yang pucat keemasan semakin acuh tak acuh, seperti penonton yang tidak merasakan emosi apapun. Tiba-tiba, lingkaran demi lingkaran cahaya redup muncul di pupil vertikal berwarna emas pucat itu. Cahaya itu tampak membentuk pusaran dan membangun labirin. Dalam keadaan linglung, Derek merasa dirinya hanyut ke dalam kegelapan tak berujung dan warna-warna cerah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Ia merasa seolah-olah sesuatu telah dengan cerdik menjebaknya dalam keadaan lamunan itu. Dia melihat cahaya lilin kuning yang berkedip-kedip dan Aiflor duduk di seberangnya dengan pupil matanya yang berwarna emas pucat dan vertikal. Di balik bayangan sudut, seorang kepala suku yang beruban, tetua Colin Iliad, berjalan keluar. Setelah mengangguk kepada kepala polisi, Aiflor bertanya kepada Derek, "Apa yang telah kau lakukan selama ini?" Derek mengingat latihannya dan mempertahankan pola pikir yang sama seperti sebelumnya. "Aku tidak tahu, aku selalu seperti berada dalam keadaan linglung, seolah-olah aku sedang bermimpi. Hanya sesekali aku bisa berpikir jernih." Bersamaan dengan jawabannya, dua simbol hijau gelap yang kompleks muncul di mata pemburu iblis Colin. Aiflor melanjutkan, "Apakah kamu tahu bahwa kamu pernah berselisih dengan Dark Dragons? Aku hanya ingat bahwa kami sedang berkelahi. Aku merasa seperti melihat seorang pria tergantung terbalik di atas salib dan seorang pria dengan topi runcing dan kacamata kristal satu lensa. Ya, aku melihatnya di penjara bawah tanah." Dia membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Derek menceritakan kisah panjang lebar. Aiflor menatap kepala suku dan mendesak, "Apa yang dia katakan?" "Aku tidak ingat. Aku hanya ingat satu hal," katanya sambil tersenyum, "pencipta yang jatuh, pencipta sejati." "Gembala."
Derek hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Dia telah mengambil risiko sebesar itu hanya untuk memberitahu kepala suku nama sang pencipta yang jatuh dan bahwa seorang gembala mencurigakan. Sang pencipta yang jatuh, sang pencipta sejati. Itu sesuai dengan isi mural di dasar kuil. Colin mengangguk sedikit dan berbisik sambil mengerutkan kening, gembala. Lalu, suara Aiflor tetap terdengar sangat lembut. Derek menjawab dalam keadaan linglungnya. Setelah itu, mereka bertabrakan, dan ada banyak cahaya yang sangat terang. Kemudian, saya terbangun dan terus batuk. Simbol hijau gelap di mata Colin tidak memudar sepanjang waktu saat dia memberi isyarat kepada Evelyn untuk menanyakan detailnya. Derek menjawab secara selektif, dan dia telah mengalihkan kesalahan kepada Amon sesuai dengan naskahnya. Dia mengaku amnesia tentang apapun yang melampaui itu. Akhirnya, Aiflor bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kapak itu? Dari mana kau mendapatkan formula ramuan jalur matahari?" "Aku membeli kapak itu dari pasar gelap." Orang itu bertopeng, dan aku hanya bisa tahu bahwa dia laki-laki. Formula ramuan jalur matahari diwariskan kepadaku oleh orang tuaku. Mereka menemukannya selama ekspedisi. Jawab Derek dengan percaya diri. Ini adalah poin-poin kecurigaan yang selalu ada, jadi The Hangman berasumsi bahwa mereka pasti akan menanyakan hal itu saat dia diinterogasi. Karena itu, dia menyuruh Derek untuk berulang kali melatih jawabannya. Meskipun pasar gelap kota Perak bersifat semi terbuka, masih ada orang yang mencoba menyembunyikan identitas mereka karena berbagai alasan. Hal ini memberikan penjelasan terbaik untuk Derek. Setelah Aiflor selesai mendengarkannya dengan saksama, dia menoleh ke arah pemburu iblis Colin dan berkata, "Dia tidak berbohong." "Tidak mungkin dia berbohong. Aku menggunakan kekuatan mahkota kemuliaan." Colin mengangguk dan berkata, dalam keadaan ini, dia tidak menunjukkan jejak kejahatan, kemerosotan, atau korupsi apapun. Menemukan ciri-ciri ini adalah kemampuan khusus seorang pemburu iblis. Sebagai pekerjaan tingkat tinggi, pemburu iblis adalah yang terbaik dalam menyembunyikan pergerakan dan niat mereka. Sehingga mustahil bagi mereka untuk terdeteksi oleh target yang dapat meramalkan bahaya. Oleh karena itu, setiap pemburu iblis adalah musuh bebuyutan iblis. Setelah berpikir sejenak, Colin bangkit dan meninggalkan ruangan. Dia berkata kepada bayangan di sudut luar, "Aku akan membebaskan Derek nanti. Kurasa dia baik-baik saja untuk saat ini. Namun, awasi dia secara diam-diam untuk sementara waktu. Jika Amon mampu menciptakan 2 avatar, dia mungkin bisa menciptakan yang ketiga." "Baik, Pak," jawab bayangan itu dengan hormat. Setelah Derek sadar, ruang interogasi kosong, hanya ada kata-kata yang memberitahunya bahwa dia bebas untuk pergi. Diam-diam dia menghela napas lega saat mulai berjalan keluar. Sambil berjalan, dia teringat nasihat Tuan Hangman, "Kau tidak bisa begitu saja bersantai dan menjadi ceroboh. Pengawasan rahasia pasti akan berlanjut untuk beberapa waktu. Jika tidak, atasanmu akan lalai." "Ya, untuk sementara ini aku bahkan tak bisa lagi menyebut nama kehormatan Tuan Bodoh," gumam Derek pada dirinya sendiri sambil menuruni tangga spiral. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat sosok yang dikenalnya mengenakan jubah hitam bergaris ungu. Itu adalah gembala tetua Lovia yang cantik. Mata abu-abu pucatnya menatap Derek, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Kembali ke kamarnya, dengan ekspresi acuh tak acuh, Lovia berjalan ke meja dan membuka selembar perkamen yang terbuat dari kulit. Tangan kirinya mencubit jari telunjuk tangan kanannya dan mematahkan ujung jarinya. Namun, tidak setetes pun darah menetes.
seolah-olah darahnya telah terkumpul di permukaan jarinya. Dengan jari ini, dia menggambar simbol yang rumit di selembar kertas. Simbol itu terdiri dari mata tanpa pupil yang melambangkan kerahasiaan, dan garis-garis yang berbelit-belit yang melambangkan perubahan. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia membungkus jarinya dengan selembar kertas ini, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menggigitnya dengan berisik sebelum menelannya seluruhnya. Dengan hanya tersisa 4 jari, daging dan darah tiba-tiba menggeliat di sekitar luka di telapak tangan kanannya. Dengan cepat tumbuh menjadi jari telunjuk baru, yang tampak agak pucat. Dia menundukkan kepala, melihat telapak tangannya, dan membisikkan sebuah kalimat, "Si bodoh." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.